Halo guys, kali ini saya mau menceritakan sebuah kartun sepak bola yang berjudul Build Up. Nih, pemainnya adalah Kanmaru, seorang legend dari Zero to Hero. Cocok banget nih bagi Anda pemula yang buat sebuah motivasi agar Anda bisa meraih mimpi Anda untuk menjadi pemain sepak bola atau olahraga lainnya. Sangat menginspirasi nih, tuh pemainnya mantap kan, jos. Nih walaupun tubuhnya kecil, ia tidak segan-segan tuh langsung dua orang sekaligus dilewatin. Yang wajib kita contoh adalah ini, usaha tidak mengkhianati hasil, semangat terus dan percayalah pada keajaiban yang akan terjadi. Sebetulnya ini juga kalau Anda ingin kayak si Kanmaru ini, enak juga, bisa menjadi hebat terus disukai para gadis tuh. Wah, cantik-cantik kan, nggak ada yang burik. Apalagi pas ia mencetak gol, semakin membuat hati para gadis tergila-gila. Inilah cuplikan dari permainan sepak bola Kanmaru hingga membuat orang semua bangga atas dirinya. Rasa capeknya pun sudah terbayar atas hasil yang luar biasa dan sorak-sorai dari para pendukung bergema meneriakkan nama Kanmaru. Hasil yang luar biasa dari usaha yang tidak pernah lelah. Namun siapa yang menyangka jika masa kecilnya Kanmaru ada seorang bocah yang gemoy, berkacamata tebal, dan hanya bisa menonton sepak bola dari layar kaca televisi. Sangat berbeda 180 derajat dengan masa depannya, karena ia adalah bocah yang culun, sering dibully teman-temannya. Sangat miris sekali kontras dengan zaman sekarang. Namun siapa yang menyangka jika besarnya ia adalah menjadi seorang pemain yang luar biasa hebat, diakui teman-temannya dan juga dunia. Namun sebelumnya ia adalah bocah yang lucu, tidak mengerti apa-apa tentang bola. Berawal nonton bola, ia mulai terobsesi dan minta izin kepada ayahnya untuk bermain bola di lapangan sebelah rumah, agak jauh sedikit. Sambil berlari, ia memikirkan sesuatu yang indah. Ia mencetak gol dan memeluk sang ayah bahwa ia hebat. Namun kenyataan sangatlah menyakitkan, karena sesampai di lapangan sepak bola ia tidak diterima oleh teman-temannya untuk bermain sepak bola. Dengan memasang wajah memelas tanpa dosa, ia meminta temannya untuk ikut bermain.
Tentu saja temannya menolak Kanmaru untuk bermain bola karena melihat bentuk tubuhnya yang sangat gemoy, tidak cocok untuk bermain sepak bola. Mereka saling menunjuk dan saling melempar tanggung jawab karena memang tak ada yang mau menginginkan Kanmaru untuk masuk sebagai rekannya bermain. Kemudian para teman-temannya meninggalkan Kanmaru sendirian di pojokan. Miris ya, kasihan. Bikin Mimin mewek aja melihat kesedihan Kanmaru. Karena merasa dicampakkan oleh teman-temannya, Kanmaru pulang sendirian dengan wajah yang dongkol dan sangat sedih, marah, dan merasa dirinya teraniaya oleh bentuk tubuhnya sendiri. Ia pun tidak henti-hentinya menyalahkan dirinya yang tidak berguna. Dalam tidurnya pun ia tetap memikirkan sepak bola dan kakinya terus gatal ingin bermain sepak bola, menendang bola dan bersama teman-temannya. Ia pun menggaruk-garuk kakinya yang tidak gatal, namun ia sangat-sangat ingin bermain sepak bola. Saking terobsesinya ia ingin bermain sepak bola hingga melihat kepala ayahnya yang botak seperti melihat bola, dan tanpa sadar ia menandang kepala ayahnya yang botak hingga brak. Kepala ayahnya ditendang oleh Kanmaru. Haduh, Kanmaru ini bocah yang sangat durhaka ya. Masa kepala ayahnya ditendang gitu? Aduh, ampun. Meskipun ia kena gampol ayahnya, ia tidak redup untuk bermain bola. Ia pun datang lagi ke lapangan sepak bola. Ia berdiri di pinggir jalan. Siapa tahu ia boleh bermain sepak bola. Dengan tampang yang tanpa dosa, ia membuat jengkel teman-temannya dan ingin menghajar Kanmaru. Namun teman-temannya lebih pandai untuk mengerjai Kanmaru. Ia menyuruh Kanmaru untuk menjadi bellboy, mengambil bola yang keluar dari lapangan sepak bola. Meski begitu, Kanmaru sangat senang karena ia merasa mulai diajak bermain sepak bola. Dengan semangat 45, Kanmaru terus berlari mengejar bola yang keluar dari lapangan untuk mengembalikannya lagi. Ia yang dikerjai tidak menau, namun ia sangat senang sekali karena diajak bermain sepak bola. Dengan riang ia mengambil bola dan berlari mengembalikan lagi bola ke teman-temannya yang sedang bermain. Para teman-temannya merasa senang karena Kanmaru sangat berguna untuk keseruan bermain bolanya. Dengan wajah lelah, Kanmaru penuh dengan senyum. Meskipun ia dikerjai, ia sangat senang bisa berguna untuk teman-temannya. Sesampainya di rumah pun, Kanmaru langsung memeluk ayahnya yang masih benjol kepalanya karena ditendang oleh Kanmaru.
hari-hari berikutnya pun seperti itu, ia menjadi anak gawang, mengambil bola dan sangat berguna bagi teman-temannya. Selain itu, Kanmar mulai berlatih sendirian. Ia mulai dribbling, juggling, jumping dan lain-lainnya. Ia pun mulai terobsesi untuk bermain sepak bola yang sangat serius. Perlahan namun pasti ia mulai menyukai hal-hal tentang bola. Bocah tersebut masih buruk secara stamina. Namun bukan itu alasannya Kanmaru untuk berhenti dan menyerah akan sepak bola. Dengan keterbatasan dana, ia hanya bisa bermain dengan bola karena memang ia nggak punya teman. Dengan cerdik, tembok ia semprot pakai apa itu ya? Pilok ya, benar-benar pilok. Ia selalu semangat. Keringat bercocoran deras, ingus pun meleleh dan nampak lelah. Namun ia tetap semangat berjuang sendirian untuk bisa bermain sepak bola bersama teman-temannya. Nah, ini nih baru anak cerdas. Saking semangatnya ia bermain bola sendiri, berlatih untuk menendang bola ke arah tembok agar bola itu balik lagi ke arah dia. Siapa yang menyangka jika bola tersebut mengenai kepalanya, keras sampai ia terhempas karena bola kesayangannya itu. Ampun dah, main bola gini amat. Tuh si Kanmaru tepar. Semaput kali ya. Semaput enggak nih? Wah, jangan-jangan mati. Aduh, enggak nih. Ini malah dia tersenyum senang karena kena bola. Ini bocah aneh amat ya. Kena bola bukannya menangis malah tertawa senang kayak dapat durian. Tuh, lagi nginceng apa tuh mata? Tuh, masih belum kapok nih bocah, kena kepalanya. Padahal sakit ya. Aduh, apalagi dia menendang lagi tuh ke tembok. Wah, jangan-jangan kena kepalanya lagi nih. Wah, bahaya, bisa geger otak nih. Duh, kita lihat apa ya. Wah, tendangannya. Wah, ini ya, gambarnya ketukar. Masa belum menendang ini sudah maju aja, ini malah nendang. Wah, keras, meluncur. Wah, bikin deg-degan aja ini kena kepala atau kaki atau apa ya. Aduh, mengarah kotak pojok atas. Sayangnya dikit lagi tuh dapat 10 jempol kalau masuk kotak kecil itu. Tuh bolanya kenapa lagi tuh ke atas tuh di atas kepalanya. Jangan-jangan kena lagi tuh kepala. Aduh, bisa tewas tuh. Tidak terjadi apa-apa. Aneh, kenapa sampai sini? Harusnya kan ke sono dulu. Nah, ini nendang lagi. Wah, gambarnya nggak beres nih. Wah, sekian dulu lah. Mohon maaf kata-katanya masih belepotan, soalnya baru belajar. Mohon dukungannya dan tolong subscribe-nya ya. Terima kasih.